Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita ngomongin politik lagi, ngompol. Semakin semakin keluar semakin panas. Ya. Jadi kita ngomongin tentang politik. Jadi hari ini saya akan coba nelpon senior saya, namanya Pandi. Jadi lagi rame nih pembahasan tentang DOP, daerah otonomi baru. Kan kan mana misalnya sudah ngomong capek mus Kagak ada nasi. lah, ngomong lagi negara nasi gimana orang. Udah nih bawa mas aja ke kamar gua. Kok diremes? Lapar gua. Dari makan pola be. Hah? Dari makan pola be. Apa? Dari makan ya. Nggak boleh keluar, orang banyak corona gitu. Gua makan. Jadi gak apa-apa, lanjut aja, ntar diedit. Oke, jadi kita nelpon. Jadi ya udah abaikan aja tadi. Jadi kita nelpon senior ini tentang DOP atau daerah otonomi baru. Jadi lagi rame juga sebenarnya dibahas. Nah, di tempat kelahiran saya ya, di Pindrang itu yang kemarin ada yang nyiptain pesawat. Nah, hari ini ada isu baru lagi tentang ingin pemekaran Pindrang Utara. Jadi hari ini saya telepon salah satu ketua Gema Pintara, Gerakan Mahasiswa Pindrang Utara. Nah, ya, Gerakan Mahasiswa Pindrang Utara. Oke, namanya Pandi. Karena kita nggak bisa video call, ya kita telepon biasa aja ya. Oke, namanya Pandi. Kak Pandi ini senior saya nih, dia ketua Gema. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Salam, ngapain? Di pakai bahasa Indonesia di mana, Bang? Di kampung. Oh, sibuk juga? Udah tonji. Oh. Kukira sibuk. Hah? Perintah. Tidak ada perintah. Cuma ini saja. Mau tanya-tanya tentang bagaimana kondisi politik di Pindrang. Apa? Mau tanya-tanya tentang kondisi politik di Pindrang. Bagaimana ini, Bang? Tentang bagaimana gerakan mahasiswa Pindrang untuk pemekaran Pindrang Utara nanti, Bang? Sebenarnya ini kan dikendalikan total sama kawan-kawan, toh. Dan itu kan tidak dinaungi oleh lembaga manapun, baik Sarpati maupun Gempita. Nah, cuma kan agendanya itu kan baru sementara mau dirumuskan. Tapi kalau agenda untuk pemekaran untuk ke situ, hampir seluruh agenda untuk sana, toh. Nah, cuman baru mau dipresentasikan, mau disiapkan agenda apa yang tepat misalkan sampai menuju pemekaran itu kan agendanya kawan-kawan ini kan di tahapan kampanye dan advokasi, toh. Salah satunya. Kemudian penguatan pendidikan dan propaganda, toh. Nah, itu yang kawan-kawan mau siapkan ke depan. Siap. Karena kan hampir seluruh masyarakat ini kan kita belum tahu pernyataan sikapnya mengenai apakah mereka setuju dengan agenda pemekaran atau tidak. Nah, untuk sampai di sana, untuk meminta jawaban mereka apakah dia setuju atau tidak, itu mesti kita cari persoalan pokok bersamanya dari 3 kecamatan itu. Bahwa memang ada persoalan pokok yang harus diretas, tapi itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten. Dalam hal ini bupati. Nah, jalan satu-satunya untuk meretas itu, ya mau tidak mau harus mekar. Nanti dilihat dari aspek mana saja, misalkan. Itu kan harus digali semua. Apakah hanya sebatas akses pelayanan, misalkan, akses pendidikan, kesehatan, misalkan, atau akses pertaniannya, misalkan. Itu kan banyak, tapi itu kan baru mau digali. Tapi sebenarnya apa alasan utama yang melandasi sehingga mau ingin pemekaran begitu? Nah, kalau dalam pemetaannya beberapa kawan-kawan, itu kan APBD Kabupaten Pindrang itu kan 1,3 T. 1,3 T. Nah, itu dibagi dari 12 kecamatan.
Nah parahnya dari 3 kecamatan yang besar ini, taruhlah contoh misalkan tidak usah kita masukkan Batu Lampak, Dompanua dengan Lembang. Ya. itu hampir setara dengan 9 kecamatan yang ada di selatan. Nah itu setengah mati untuk melakukan pemerataan di seluruh sektor, baik di sektor kesehatan misalkan, pendidikan, infrastruktur, pelayanan dan lain sebagainya, itu setengah mati. Nah, cuman itu kan baru sementara, itu kan belum real toh, itu kan baru sementara subjektif. Nah tugasnya kawan-kawan merubah itu menjadi objektif melalui pendekatan riset dengan investigasi. Begitu, bro. Oh ya. Tapi Nah kenapa mesti melakukan itu? Supaya itu bisa disampaikan ke beberapa media massa. Nah memang itu tidak bisa. Nah untuk menarik simpati massa itu melalui pendekatan itu. Kan pemetaannya sederhana. Kekuatan politik pemerintah daerah sekarang itu dimenangkan dari 2 kecamatan toh, Ya, Lembang betul. dengan Dompanua. Itu Ya. tidak bisa dinafikan. Nah untuk merubah kekuatan politik itu melalui pendekatan rasional. Karena kalau tidak cerita mati. Oke Bang, ini pertanyaan saya satu Bang ini. Iya. Kira-kira ini bukan tidak ada, misalnya kan ada Gempita sama Kerspati, tapi begini, Iya. tidak ada ke opini untuk menggiring nantinya akan tahun 2022 Pindrang itu kan mau pemilihan bupati. Jadi tidak ada, maksudnya begini, tidak ada ke opini yang akan menggiring bahwasanya harus ada untuk maju dari Pindrang bagian utara sehingga mengangkat isu pemekaran itu. Cocok. Nah untuk sekarang itu belum ada. Nah pun kita sudah wanti-wanti ketika dia ada di Kemah Pintara itu akan tetap melanjutkan misi ini dan akan melawan seluruh yang mulai bermain-main dengan persetujuan kemarin itu. Nah untuk sementara kan hampir 2 lembaga besar ini, Besarpati dengan Gempita, itu setuju untuk mendorong pemekaran. Nah, tapi kan kita tidak tahu apakah opsi keduanya misalkan mereka memainkan atau harus digandengkan misalkan ketika mendekati momentum pilkada, kan kita tidak tahu. Tapi pun kalau itu terjadi, ya kita tetap jalan saja di koridor yang ada. Kita tidak usah ikut-ikut dengan agenda mereka toh. Siap. Oke bang, saya paham bang. Oke bang. Jadi tapi sudah siap memang bang ya. Sederhana saja. Jika kan kau tahu saya itu bagaimana. Siap bang, saya kenal abang Nah, itu bagaimana. melawan saya kalau saya pak tidak ada urusan. Siap, makanya saya menaruh hormat sama abang karena saya tahu sekali abang itu bagaimana. Tuh, tidak mungkin Siap. kita menyatu kemarin kalau tidak seperti itu bang. Iya, saya kulawan saya pak. Kalau mereka macam kulawan, kok iya. Siap bang. Jadi intinya tetap solusi dan bergerak bang ya. Yoi. Oh ini bang. Kita kan ini kan dorongan kerja ilmiah tuh. Kita tidak boleh subjektif dalam mendorong ini. Kalau memang jalannya tidak mesti dimekar dan apa yang kita inginkan kemudian bisa terpenuhi, ya tidak usah ada pemekaran. Siap. Toh? Siap bang. Misalkan pemerintah kabupaten siap memberikan seluruh apa yang kita inginkan. Iya. Menjamin pelayanan kesehatan Gratis. masyarakat di bagian utara, menjamin pendidikan masyarakat di bagian utara, menjamin ketersediaan air misalkan oleh masyarakat yang kurang airnya sekarang. Iya. Ngapain tuh? Betul. Tapi kan setengah mati itu pak. Dari APBD 1,3 T itu nggak bisa. Oh siap. Nggak bisa. Siap. Yakin. Oke. Nah memang solusinya mekar. Tapi setelah mekar, apakah itu bisa tercapai? Ya kita tetap kawal itu bos toh. Siap bang. Oke bang. Ada bang, kan lagi COVID-19, ada pesan mau disampaikan bang? Ya jangan suka ngumpul-ngumpul lah toh. Oh. Untuk sekarang bagi kawan-kawan yang suka menentang pemerintah, sekali-kali ikutlah dengan anjuran pemerintah, tetap di rumah. Nggak terpaksa disebut itu bang. Begitu. Oke bang. Siap, Intinya seperti itu bang ya. Oke. Terima kasih Ya, bang. ya, ya. Ya, Oke, terima oke. kasih untuk ilmunya malam ini bang. Oke. Ya, oke. Jadi itu salah satu yang menjadi poin inti kenapa akhirnya banyak masyarakat atau segelintir elit ataupun beberapa hal menginginkan pemekaran karena ada ketidakadilan, misalnya ada ketertimpangan
Nah, seperti itu, seperti yang terjadi di Pindrang Utara ini. Makanya ada hal, apakah perhatian atau pemekaran. Kalau di jawabannya Abang Pandi tadi, dia mengatakan bahwasanya kalau diperhatikan lebih, ngapain pemekaran? Tetapi kalau seperti ini susah, lebih baik pemekaran saja. Seperti itu. Dan jangan lupa, jangan ngumpul-ngumpul. Tetap jaga kesehatan, stay home, dan jangan lupa cuci tangan, wudu, sholat, berdoa kepada Allah. Ngomong politik semakin dalam. Salah, semakin ngomong politik ngomong politik semakin ngomong politik semakin keluar semakin panas.